Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bertemu lagi dengan saya Maya Alfiana dengan NIM 322111473. Kali ini kita akan membahas praktikum yang terakhir, yaitu praktikum yang ke-11 mengenai basic the editing. Dalam tugas kali ini, saya akan menjelajahi beberapa fitur pengeditan teks dasar dari editor FI. Semua distribusi memiliki beberapa versi FI. Editor FI adalah editor teks yang kuat dengan sedikit kurva belajar tetapi mampu melakukan berbagai tugas pengeditan teks. Untuk langkah-langkahnya seperti apa? Mari kita lakukan. Untuk langkah yang pertama, kita membuat file baru dengan nama file myfile. Kita sudah berada di teks editor FI. Langsung saja kita ketik huruf I kecil untuk masuk ke mode insert. Ketik huruf I, saya ingin mengetiknya. Saya sudah mengetik huruf I. Lanjut untuk memasukkan kata yang ingin kita buat. Ketika kita selesai mengetikkan, kemudian tekan tombol ESC di sebelah kiri pojok dari mode penyisipan. Langsung saja kita ketik ESC. Baru jika kita ingin menyimpan file yang kita ketik tadi, maka kita ketik ctrl shift titik 2. Nah, maka akan tampil di bawah ini tanda titik 2. Lanjut kita ketik huruf WQ. Nah, WQ ini berfungsi untuk menyimpan file dan keluar dari teks editor FI ini. Langsung kita ketik enter, maka secara otomatis file yang tadi kita buat sudah tersimpan. Kita panggil lagi untuk membuktikannya. Klik enter, maka akan tampil tampilan berikut karena kita sudah menyimpan perintah dengan perintah titik 2 WQ. Untuk langkah yang kedua, panggil editor FI sudah. Untuk langkah yang selanjutnya, tekan masing-masing tombol berikut ini 2 kali dan amati bagaimana kursor bergerak. Langsung saja ketik tombol J. Tombol J ini memindahkan kursor ke bawah satu baris. Contohnya tadi kursor berada di huruf V. Ketika kita mengetik huruf J, maka kursor berada di huruf I dikarenakan memindahkan kursor ke bawah satu baris. Lanjut kita ke huruf K. Huruf K ini memindahkan kursor ke atas seperti semula. Untuk tombol selanjutnya yaitu tombol L, memindahkan kursor ke kanan satu karakter. Maka akan kursor berganti dari W ke E dikarenakan memindahkan kursor ke kanan satu karakter. Langsung untuk tombol selanjutnya yaitu H, memindahkan kursor ke kiri dari huruf E. Jika kita ngetik huruf H, maka kursor akan pindah ke huruf V. Langsung saja kita ke tombol berikutnya yaitu huruf E besar untuk memindahkan kursor ke akhir kata. Maka tombol E besar ini berfungsi untuk memindahkan kursor ke akhir kata. Lanjut ke tombol berikutnya yaitu B untuk memindahkan kursor ke awal kata sebelumnya. Maka secara otomatis akan berpindah dari huruf E ke huruf V, yaitu awal kata sebelumnya. Untuk langkah yang keempat, kita lakukan tombol yaitu tombol dolar. Tombol dolar ini memindahkan kursor ke akhir baris saat ini. Maka di akhir baris yaitu tanda titik. Lanjut tekan tombol 0 untuk memindahkan kursor ke awal baris saat ini. Maka akan tampil kursor berkedip di huruf W. Lanjut kita ketik tombol 3G untuk memindahkan kursor ke awal baris saat ini. Ketik 3G besar.
Lanjut, kita ketik 1G, berfungsi untuk melompat ke baris pertama. Nah, maka secara otomatis kursor akan berkedip di huruf W. Lanjut, kita ketik Shift tambah G untuk melompat ke baris akhir. Shift tambah G. Maka kursor akan berkedip di huruf E. Lanjut, untuk langkah yang kelima, yaitu pindahkan kursor ke awal kata very dengan menekan tombol berikut. Kita ketik tombol 3G. Lanjut, kita ketik tombol K. Lanjut, kita ketik tombol 8L. Maka kursor ini akan berkedip di kata very. Lanjut, untuk langkah yang keenam, kita akan menghapus kata very ini dengan mengetik huruf DW. Nah, maka very ini akan terhapus. Untuk langkah yang ketujuh, batalkan operasi terakhir dengan ketik huruf U kecil. Untuk langkah berikutnya, hapus 4 karakter satu persatu dengan ketik huruf XXX. Oke, kita ketik huruf X 4 kali. 1, 2, 3, 4. Untuk membatalkan 4 operasi terakhir dan pulihkan karakter yang dihapus, maka kita ketik huruf 4U. 4U. Lanjut ke langkah yang ke-12, hapus 14 karakter dengan perintah 14X. Lanjut ke langkah yang ke-13, kita batalkan operasi terakhir. Kita ketik huruf U kecil, maka akan kembali ke seperti semula. Lanjut ke langkah yang ke-14, hapus 5 karakter di sebelah kiri kursor dengan ketik 5 lalu shift tambah X. Ketik angka 5 shift X, maka 5 karakter di sebelah kiri kursor akan terhapus. Lanjut, untuk membatalkannya kita ketik huruf U kecil, maka akan kembali seperti semula. Lanjut ke langkah yang ke-16, yaitu hapus dari baris saat ini dengan ketik DD kecil. Maka kalimat yang kedua, yaitu is a very powerful text editor, itu akan secara otomatis terhapus. Lanjut ke langkah yang ke-17, apapun yang terakhir dihapus atau ditarik dapat ditempel. Tempel baris yang dihapus di bawah baris saat ini dengan ketik huruf P. Maka file yang terhapus, maksudnya kalimat yang terhapus akan kembali tetapi berada di paling bawah. Lanjut untuk langkah yang ke-18, yaitu batalkan 2 operasi terakhir dengan ketik 2U. Maka kalimat yang is a very powerful tadinya di bawah menuju ke atas kembali dikarenakan kita membatalkan operasi. Lanjut ke langkah yang ke-18, yaitu hapus 2 baris saat ini dan berikutnya dengan ketik tombol 2DD. Lanjut, untuk membatalkan operasi kita ketik huruf U. Langkah yang ke-21, pindah ke kata keempat lalu hapus dari posisi saat ini ke akhir baris dengan ketik shift tambah D. Kita pindahkan ke kata keempat dulu dengan ketik tombol P, W. Lanjut kita ketik huruf D besar. Perintah D$ juga menghapus ke terakhir baris. Karakter dolar seperti yang terlihat sebelumnya maju ke akhir baris, jadi D ini menghapus ke akhir baris. Lanjut ke langkah yang ke-22, batalkan operasi terakhir dengan ketik huruf U. Langkah yang selanjutnya ke-23, gabung 2 baris saat ini dan baris berikutnya dengan mengetik huruf kapital J. Lanjut ke langkah 24, yaitu membatalkan kembali operasi yang sebelumnya kita buat dengan ketik huruf U kecil. Lanjut ke langkah yang ke-25, salin atau tarik kata saat ini dengan ketik YW.
Saat Anda menyalin teks, tidak ada perubahan yang terjadi di layar dikarenakan kita menyalinnya. Lanjut ke langkah yang ke-26, tempel atau tekan kata yang disalin sebelum ke kursor saat ini dengan mengetik Shift tambah P kecil, P. Maka yang sebelumnya kita copy akan ditempelkan ke sebelah kanan kursor dengan kalimat Powerful Text Editor. Lanjut untuk ke langkah yang ke-27, untuk membatalkan operasi terakhir kita ketik huruf U. Untuk ke langkah ke-28, pindah ke baris pertama, lalu gabungkan 3 baris dengan ketik huruf 1G besar dan 3J gede. Maka layar Anda akan terlihat seperti ini. Untuk membatalkan operasi terakhir, maka kita ketik huruf U kecil. Maka file ini akan kembali seperti semula. Lanjut ke langkah yang 30, cari dan hapus teks kata tambahan spasi setelah teks kata berikut. Enter. Lanjut ke langkah ke-31, arahkan ke awal file lalu tekan I untuk masuk ke mode insert. Untuk menambahkan file, ketik tombol I, lalu kita ketik tombol 1G, lalu mode penyisipan I, lanjut kita ketik hello n tambah teks ke dokumen dengan spasi setelah dan. Hello. Keluar dari mode penyisipan dan kembali ke mode perintah dengan menekan tombol ESC di sebelah kiri dikarenakan kita ingin ke mode perintah. Untuk langkah yang ke-33, maju 1 spasi dengan menekan huruf L untuk menempatkan kursor W dan mengalihkan ke huruf kecil dengan menekan tilde. Oke, lanjut kita huruf L kecil, maju 1 spasi. Lanjut kita tekan Shift tambah huruf mengubah huruf menjadi huruf kecil. Tekan tilde.